Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jombang Channel, kembali lagi bersama dengan podcast saya hari ini yang akan membahas tentang hari ulang tahun pemerintah Kabupaten Jombang. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, Bupati Jombang Haji Amunyidah Wahab telah mengumumkan bahwa hari ulang tahun pemerintah Kabupaten Jombang yaitu tanggal 21 Oktober. Tahun kemarin, tahun 2019, sudah diumumkan oleh Bupati Jombang. Dan tahun 2019 kemarin itu adalah ulang tahun pemerintah Kabupaten Jombang yang ke-109. Nah, hari ini kita berada di bulan Oktober, berarti sebentar lagi kita akan merayakan ya untuk hari ulang tahun pemerintah Kabupaten Jombang, berarti ke-110. Nah, kita akan menelusuri seperti apa atau berdasarkan apa ulang tahun pemerintah Kabupaten Jombang tersebut. Nah, saat ini saya bersama dengan Mas Faisal. Beliau adalah salah satu anggota dari Komunitas Pelestari Sejarah Jombang atau Kompas. Gimana Mas Faisal yang menjadi acuan Bupati Jombang kemarin ini berdasarkan apa sebenarnya? Jadi memang mulai tahun lalu seperti kita ketahui bersama, Pemkab Jombang sudah berhasil menetapkan hari jadi kabupaten atau pemerintah kabupaten melalui Perbub ya. Jadi mulai tahun lalu sudah dihitung dari penetapan Beslit Kabupaten Jombang pisah dari Kabupaten Mojokerto, yaitu tanggal 21 Oktober 1910, sehingga tahun lalu itu tepat diperingati ke 109. Jadi tahun ini nanti genap ke 110. Jadi memang penetapannya itu berdasarkan Beslit yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda tertanggal 21 Oktober 1910. Nah, jadi penetapan kenapa dipilih tanggal 21 Oktober 1910 itu, nah ini berdasarkan ini, Stadsblad van Nederlands Indie nomor 553. Nah, jadi ini Beslit ya, sebenarnya Beslit ya, kalau bahasa Belanda itu lidah orang Jawa atau orang Jombang ini nyebutnya Beslit gitu aja ya. Jadi di sini menerangkan berdasarkan Beslit tanggal 21 Oktober 1910 ini, Kabupaten Sedayu itu resmi dibubarkan atau ditutup. Nah, kemudian dibentuk kabupaten baru yaitu Jombang yang terpisah dari Mojokerto. Nah, uniknya untuk Beslit ini walaupun tertanggal 21 Oktober 1910 tapi diteken tanggal 4 November 1910. Jadi ada selisih sekitar 2 minggu ya untuk pengeluarannya. Nah, di sini ada penjelasannya. Setelah Beslit ini nanti dikeluarkan, maka akan ditunjuk seorang bupati untuk Kabupaten Jombang yang baru dibentuk. Juga seorang patih untuk kabupaten itu. Jadi dulu itu belum ada jabatan wakil bupati. Jadi yang ada itu disebut patih. Tapi fungsinya sama, jadi patih itu sebagai wakil dari seorang bupati. Nah, kemudian dibentuk juga ada 4 distrik atau kawedanan. Jadi di masing-masing distrik itu atau kawedanan itu ditunjuk seorang wedono. Nah, untuk distriknya, ini juga dijelaskan di sini. Jadi Jombang ada 4. Setelah dibentuk resmi kabupaten itu ada distriknya Jombang Kota sini, kemudian Ploso, Mojagung, kemudian Bareng. Nah, untuk wilayah kecamatannya, untuk Jombang Kota ini membawai Jombang, Diwe, Tembelang, Godo, dan Perak. Kemudian Ploso membawai Ploso, Kabuh, Plandaan, Kudu. Untuk Mojagung membawai Mojagung, Sumowito, Kesamben, Peterongan, dan untuk Bareng membawai Bareng, Wonosalam, Mojowarno, dan Ngoro.
Lantas apakah nama Jombang Dimulai itu baru disebut atau dimulai pada tahun 1910 sesuai beselit itu? Oh tidak. Jadi penentuan hari jadi, jangan lupa ini adalah hari jadi pemerintah kabupaten. Jadi bukan hari jadi Jombang. Makanya harus dibedakan antara Jombang sebagai wilayah administrasi kabupaten yang terpisah dari Mojokerto dengan Jombang sebagai wilayah administrasi sebelum berpisah dengan Mojokerto, dan yang ketiga Jombang sebagai suatu entitas atau suatu kewilayahan. Jadi kalau ditanyakan apakah Jombang sebelum 1910 nggak ada, kan nggak mungkin, dia jelas ada. Cuma sebelum 1910 itu dia belum sebagai kabupaten, dia masih ikut dengan Kabupaten Mojokerto. Nah, statusnya apa? Statusnya dia adalah Afdeling. Sebenarnya Afdeling itu merujuk kepada wilayah perkebunan awalnya itu. Cuma ada beberapa daerah yang kemudian dia berkembang, tidak hanya saking majunya sehingga dia bisa dijadikan suatu kabupaten. Nah, nama Jombang ini sejauh ini hasil penelusuran saya itu berdasarkan peta yang saya temukan, ini sumbernya dari KITLV itu mulai disebut itu 1835. Ini ada petanya. Nah, namun sebelum tahun 1835 itu menurut keterangan dari BPJB Jatim itu sebenarnya ada dokumen beselit yang menyebut nama Jombang sudah disebut sebagai daerah Afdeling Mojokerto berdasarkan beselit tahun 1811. Cuma sayangnya sampai sekarang saya belum mendapatkan salinan beselit tersebut. Jadi kita ambil saja bahwa sementara ini bahwa nama Jombang itu mulai ada 1811 sebagai suatu wilayah administrasi. Nah, untuk Jombang sebagai nama suatu entitas tentu saja jauh sebelum itu kan sudah ada. Yang kemarin sempat menjadi perdebatan apakah berdasarkan prasasti yang ditemukan dan lain-lain. Nah, kita mungkin karena kalau itu belum bisa disepakati, maka yang kita ambil adalah berdasarkan beselit ini. Oke pemirsa, Sobat Jombang Channel, mungkin itu tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Faisal. Mudah-mudahan menambah wawasan kita tentang Kabupaten Jombang dan kita semakin cinta dengan Kabupaten Jombang. Jangan lupa buat teman-teman boleh komentar di kolom di bawah ini ya. Nanti Mas Faisal juga akan interaktif di sini. Barangkali ada yang mau bertanya, menambah dan lain sebagainya. Jadikan ini ajang diskusi di Jombang Channel. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jombang Channel.